Salam Pramuka, salam sehat, adik-adik anggota Saka Bakti Husada, khususnya pada Krida Bina Keluarga Sehat. Pada video ini, kakak akan membahas materi tentang kesehatan anak. Materi ini adalah materi pada Krida Bina Keluarga Sehat. Semoga materi ini dapat menambah ilmu pengetahuan adik-adik. Selamat menyaksikan. Anak merupakan aset bangsa yang harus dijaga kesehatannya sejak dini. Kesehatan anak menentukan kualitas pertumbuhan, perkembangan, kecerdasan, dan masa depan generasi. Upaya kesehatan anak mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Mari kita awali dengan mengetahui pengertian kesehatan anak. Kesehatan anak adalah kondisi anak yang sehat secara fisik, mental, sosial, dan bebas dari penyakit, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai usia dan tahap perkembangannya. Adapun tujuan kesehatan anak, antara lain, 1. Menjamin tumbuh kembang anak yang optimal. 2. Mencegah penyakit dan gangguan kesehatan. 3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian anak. 4. Meningkatkan kualitas hidup anak. 5. Mempersiapkan generasi sehat dan produktif. Mari kita pahami ruang lingkup kesehatan anak. Yang pertama adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik adalah keadaan tubuh yang sehat, kuat, dan berfungsi dengan baik sehingga mampu melakukan berbagai aktivitas sehari-hari tanpa mudah lelah atau sakit. Kesehatan fisik dipengaruhi oleh pola makan yang seimbang, kebiasaan hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik yang teratur, serta istirahat yang cukup. Dengan menjaga kesehatan fisik, tubuh dapat terhindar dari berbagai penyakit dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan yang optimal sesuai usia. Dalam kesehatan fisik kita perlu mengetahui status gizi baik, bebas dari penyakit dan pertumbuhan sesuai usia. Status gizi baik adalah kondisi ketika tubuh memperoleh asupan zat gizi yang cukup dan seimbang sesuai dengan kebutuhan usia, jenis kelamin, dan aktivitas. Dengan status gizi yang baik, tubuh memiliki energi yang cukup untuk beraktivitas, daya tahan tubuh meningkat, serta pertumbuhan dan perkembangan dapat berlangsung secara optimal. Selain itu, status gizi yang baik juga membantu menjaga fungsi organ tubuh dan mencegah terjadinya berbagai masalah kesehatan. Bebas dari penyakit adalah kondisi ketika tubuh berada dalam keadaan sehat tanpa gangguan fisik maupun infeksi yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari. Keadaan ini ditandai dengan fungsi organ tubuh yang bekerja secara normal, daya tahan tubuh yang baik, serta tidak adanya gejala sakit seperti demam, nyeri, atau lemas. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala sangat penting untuk mempertahankan kondisi tubuh agar tetap bebas dari penyakit. Pertumbuhan sesuai usia adalah kondisi ketika perkembangan fisik seseorang berlangsung secara normal sesuai dengan tahapan umurnya. Hal ini terlihat dari bertambahnya tinggi dan berat badan, perkembangan organ tubuh, serta kemampuan fisik yang sejalan dengan usia. Pertumbuhan yang sesuai usia menunjukkan bahwa kebutuhan gizi terpenuhi, kesehatan terjaga, dan lingkungan mendukung proses tumbuh kembang secara optimal. Yang kedua adalah kesehatan mental dan emosional. Kesehatan mental dan emosional adalah kondisi ketika seseorang mampu berpikir dengan jernih, mengelola perasaan dengan baik, serta menghadapi tekanan dan tantangan hidup secara positif. Seseorang yang sehat secara mental dan emosional dapat mengenali serta mengekspresikan emosi dengan tepat, memiliki rasa percaya diri, dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Kesehatan ini juga membantu individu dalam mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, serta menjaga keseimbangan antara pikiran, perasaan, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kesehatan mental dan emosional kita juga perlu mengetahui tentang anak merasa aman dan nyaman, perkembangan emosi yang baik dan hubungan sosial yang sehat. Anak merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan yang memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang secara konsisten. Rasa aman ini muncul karena anak merasa diterima, dihargai, dan tidak takut akan ancaman fisik maupun emosional. Dengan perasaan aman dan nyaman, anak dapat bermain, belajar, dan berinteraksi dengan lebih percaya diri, sehingga mendukung perkembangan emosi, sosial, dan mentalnya secara optimal. Perkembangan emosi yang baik adalah kondisi ketika anak mampu mengenali, memahami, dan mengelola perasaannya dengan tepat sesuai usianya. Anak dapat mengekspresikan emosi seperti senang, sedih,
marah, atau kecewa dengan cara yang wajar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Perkembangan emosi yang baik juga ditandai dengan kemampuan mengendalikan diri, berempati, serta menyesuaikan diri dalam berbagai situasi, sehingga membantu anak membangun kepercayaan diri dan hubungan yang positif dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan sosial yang sehat adalah kemampuan individu, khususnya anak, untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang positif dengan orang lain di sekitarnya. Hubungan ini ditandai dengan sikap saling menghargai, kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja sama, serta memahami perasaan orang lain. Dengan hubungan sosial yang sehat, anak dapat merasa diterima dalam lingkungan sosialnya, belajar menyelesaikan konflik secara baik, dan mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup yang ketiga adalah kesehatan sosial. Kesehatan sosial adalah kondisi ketika seseorang mampu berinteraksi dan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain serta lingkungan sekitarnya. Kesehatan sosial ditandai dengan kemampuan berkomunikasi secara positif, bekerja sama, saling menghargai, dan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kesehatan sosial yang baik, individu dapat merasa diterima, memiliki rasa empati, serta mampu menyesuaikan diri dalam berbagai situasi sosial. Dalam materi ini kita perlu memahami interaksi positif dengan keluarga dan lingkungan serta mendapatkan perlindungan dan kasih sayang. Interaksi positif dengan keluarga dan lingkungan adalah kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan penuh kerjasama dengan orang-orang di sekitarnya. Interaksi ini tercermin melalui komunikasi yang baik, sikap sopan, empati, serta kepedulian terhadap orang lain. Dengan adanya interaksi positif, individu dapat merasa diterima, didukung, dan nyaman dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat, sehingga mendukung perkembangan sosial dan emosional yang sehat. Mendapatkan perlindungan dan kasih sayang adalah kondisi ketika seseorang, khususnya anak, merasa aman secara fisik dan emosional karena adanya perhatian, kepedulian, serta dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Perlindungan diberikan melalui pengawasan dan pemenuhan kebutuhan dasar, sedangkan kasih sayang ditunjukkan lewat sikap peduli, penghargaan, dan kehangatan. Dengan adanya perlindungan dan kasih sayang, anak dapat tumbuh dengan rasa percaya diri, tenang, dan berkembang secara optimal. Ruang lingkup yang keempat adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang bersih, aman, dan mendukung kesehatan manusia. Kesehatan lingkungan ditandai dengan tersedianya air bersih, pengelolaan sampah yang baik, sanitasi yang layak, serta lingkungan yang bebas dari pencemaran. Lingkungan yang sehat membantu mencegah timbulnya penyakit dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga mendukung kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesehatan lingkungan kita juga perlu mengetahui tentang lingkungan bersih dan sehat serta akses air bersih dan sanitasi. Lingkungan bersih dan sehat adalah kondisi lingkungan yang terjaga kebersihannya, bebas dari sampah, kotoran, dan sumber penyakit. Lingkungan seperti ini ditandai dengan udara yang bersih, air yang layak digunakan, serta pengelolaan limbah yang baik. Lingkungan yang bersih dan sehat menciptakan suasana yang nyaman, mencegah penyebaran penyakit, dan mendukung kesehatan fisik serta kesejahteraan masyarakat. Akses air bersih dan sanitasi adalah ketersediaan air yang aman untuk diminum dan digunakan dalam kegiatan sehari-hari, serta fasilitas sanitasi yang layak seperti jamban dan saluran pembuangan limbah. Akses ini sangat penting untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencegah penyebaran penyakit, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Ruang lingkup yang kelima adalah pemenuhan gizi. Pemenuhan gizi adalah upaya memastikan tubuh memperoleh asupan makanan yang cukup, seimbang, dan bergizi sesuai dengan kebutuhan usia dan aktivitas. Pemenuhan gizi yang baik membantu menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan daya tahan, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Selain itu, gizi yang terpenuhi dengan baik juga berperan penting dalam menunjang kemampuan belajar, konsentrasi, dan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, kita juga perlu mengetahui tentang ASI eksklusif 0-6 bulan, MP, ASI bergizi seimbang dan makanan beragam sesuai usia. ASI eksklusif 0-6 bulan adalah pemberian air susu ibu saja kepada bayi sejak lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain. ASI eksklusif mengandung zat gizi lengkap, antibodi,
dan nutrisi penting yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pemberian ASI eksklusif juga membantu meningkatkan daya tahan tubuh bayi, mempererat ikatan emosional antara ibu dan anak, serta melindungi bayi dari berbagai penyakit. ASI bergizi seimbang adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi mulai usia 6 bulan dengan kandungan gizi yang lengkap dan sesuai kebutuhan. ASI harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral agar dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal. Pemberian ASI bergizi seimbang membantu melatih kemampuan makan bayi, memenuhi kebutuhan energi tambahan, serta mencegah masalah gizi dan gangguan pertumbuhan. Makanan beragam sesuai usia adalah pemberian jenis makanan yang bervariasi dan disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Keberagaman makanan membantu memenuhi kebutuhan zat gizi yang berbeda, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Pemberian makanan yang sesuai usia juga membantu anak mengenal berbagai rasa dan tekstur, mendukung pertumbuhan yang optimal, serta membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Selanjutnya kita akan membahas tentang upaya menjaga kesehatan anak. Kali ini kita akan mengenal imunisasi. Imunisasi adalah upaya pemberian vaksin kepada anak untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Melalui imunisasi, tubuh dilatih membentuk antibodi sehingga mampu melawan kuman penyebab penyakit berbahaya. Imunisasi sangat penting untuk mencegah penularan penyakit, melindungi kesehatan anak, serta mendukung tumbuh kembang yang sehat dan optimal. Dalam imunisasi ada dua hal yaitu 1. Imunisasi dasar lengkap. 2. Mencegah penyakit menular berbahaya. Imunisasi dasar lengkap adalah rangkaian pemberian vaksin yang wajib diberikan kepada bayi dan anak sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk melindungi dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi ini membantu membentuk kekebalan tubuh sejak dini sehingga anak lebih tahan terhadap infeksi dan komplikasi penyakit. Dengan imunisasi dasar lengkap, risiko penularan penyakit dapat ditekan dan anak dapat tumbuh serta berkembang dengan lebih sehat dan optimal. Mencegah penyakit menular berbahaya adalah upaya melindungi tubuh dari penularan penyakit yang dapat menyebar dengan cepat dan menimbulkan dampak serius bagi kesehatan. Pencegahan ini dilakukan melalui imunisasi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan pola hidup sehat, serta menghindari kontak dengan sumber penyakit. Dengan pencegahan yang baik, risiko tertular penyakit menular dapat dikurangi sehingga kesehatan individu dan masyarakat tetap terjaga. Upaya menjaga kesehatan anak selanjutnya adalah pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan adalah kegiatan memantau secara rutin kondisi fisik, mental, dan kemampuan anak sesuai dengan tahapan usianya. Pemantauan ini dilakukan dengan mengukur berat dan tinggi badan, mengamati perkembangan motorik, bahasa, serta sosial emosional anak. Melalui pemantauan yang teratur, gangguan pertumbuhan atau keterlambatan perkembangan dapat dideteksi sejak dini sehingga dapat diberikan penanganan yang tepat. Dalam materi ini kita juga akan membahas 1. Penimbangan rutin 2. Pengukuran tinggi badan 3. Pemantauan KMS. Penimbangan rutin adalah kegiatan menimbang berat badan anak secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan status gizinya. Melalui penimbangan rutin, perubahan berat badan dapat diketahui sejak dini sehingga masalah gizi, seperti kekurangan atau kelebihan gizi, dapat segera ditangani. Kegiatan ini penting untuk memastikan anak tumbuh sehat dan sesuai dengan usianya. Pengukuran tinggi badan adalah kegiatan mengukur panjang atau tinggi tubuh anak secara berkala untuk memantau pertumbuhan fisiknya. Pengukuran ini membantu mengetahui apakah pertumbuhan anak berjalan sesuai dengan standar usianya. Dengan pengukuran tinggi badan yang rutin, gangguan pertumbuhan dapat dideteksi lebih awal sehingga dapat dilakukan upaya pencegahan atau penanganan yang tepat. Pemantauan KMS, Kartu Menuju Sehat, adalah kegiatan mencatat dan memantau pertumbuhan anak secara berkala melalui grafik berat badan dan tinggi badan sesuai usia. KMS digunakan untuk mengetahui status gizi anak dan melihat apakah pertumbuhannya normal, kurang, atau berlebih. Dengan pemantauan KMS yang rutin, penyimpangan pertumbuhan dapat terdeteksi sejak dini sehingga dapat dilakukan tindak lanjut yang tepat untuk menjaga kesehatan dan tumbuh kembang anak. Upaya menjaga kesehatan anak selanjutnya adalah pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah upaya menjaga kesehatan agar terhindar dari berbagai gangguan dan penyakit.
Pencegahan ini dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, serta melakukan imunisasi dan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan pencegahan yang baik, risiko terserang penyakit dapat dikurangi sehingga kualitas hidup dan kesehatan tetap terjaga. Dalam pencegahan penyakit kita juga perlu memahami 1. PHBS 2. Cuci tangan pakai sabun 3. Lingkungan bersih. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, adalah serangkaian kebiasaan yang dilakukan secara sadar untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. PHBS meliputi kebiasaan seperti mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan bergizi, menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, serta berolahraga secara teratur. Dengan menerapkan PHBS, risiko penyakit dapat dikurangi dan kualitas hidup menjadi lebih sehat. Cuci tangan pakai sabun adalah kebiasaan membersihkan tangan menggunakan air bersih dan sabun untuk menghilangkan kuman, bakteri, dan kotoran yang menempel. Kebiasaan ini penting dilakukan sebelum makan, setelah dari toilet, setelah bermain, dan setelah beraktivitas di luar rumah. Dengan mencuci tangan pakai sabun secara rutin, risiko penularan penyakit dapat dikurangi dan kesehatan tubuh dapat lebih terjaga. Lingkungan bersih adalah kondisi lingkungan yang terjaga dari sampah, kotoran, dan sumber penyakit. Lingkungan yang bersih menciptakan suasana yang nyaman, mendukung kesehatan, serta mencegah penyebaran berbagai penyakit. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan area sekitar secara rutin, dan menjaga fasilitas umum agar tetap bersih dan layak digunakan. Upaya menjaga kesehatan anak selanjutnya adalah stimulasi perkembangan. Stimulasi perkembangan adalah upaya memberikan rangsangan yang tepat dan sesuai usia untuk membantu mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Stimulasi dapat dilakukan melalui aktivitas bermain, berbicara, membaca, bergerak, serta interaksi sosial yang positif. Dengan stimulasi perkembangan yang rutin dan tepat, kemampuan motorik, bahasa, kognitif, serta sosial emosional anak dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya kita akan bahas juga terkait stimulasi perkembangan, antara lain 1. Bermain edukatif 2. Interaksi dan komunikasi 3. Pendidikan usia dini. Bermain edukatif adalah kegiatan bermain yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Melalui bermain edukatif, anak dapat mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, serta keterampilan sosial tanpa merasa terbebani. Permainan yang bersifat edukatif membantu anak belajar memecahkan masalah, bekerja sama dengan teman, dan memahami nilai-nilai positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan sportivitas. Dengan demikian, bermain edukatif tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang efektif dan bermakna. Interaksi dan komunikasi adalah proses saling berhubungan dan bertukar informasi antar individu. Melalui interaksi dan komunikasi yang baik, seseorang dapat menyampaikan pendapat, memahami perasaan orang lain, serta membangun kerja sama yang harmonis. Kegiatan ini membantu mengembangkan kemampuan berbicara, mendengarkan, dan bersikap saling menghargai. Dengan interaksi dan komunikasi yang positif, hubungan sosial menjadi lebih erat dan suasana kerja atau belajar menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Pendidikan usia dini adalah tahap pendidikan yang diberikan kepada anak sejak usia dini untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka secara menyeluruh. Pada masa ini, anak belajar melalui bermain, berinteraksi, dan pengalaman langsung yang menyenangkan. Pendidikan usia dini berperan penting dalam mengembangkan kemampuan dasar seperti motorik, bahasa, sosial, dan emosional. Dengan pendidikan usia dini yang tepat, anak memiliki fondasi yang kuat untuk belajar, berperilaku, dan beradaptasi dengan lingkungan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Berikut ada beberapa masalah kesehatan anak yang sering terjadi. Yang pertama, masalah gizi. Masalah gizi pada anak biasanya terkait stunting, gizi kurang dan anemia. Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan lebih pendek dari usia seharusnya akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu lama. Stunting umumnya terjadi sejak masa kehamilan hingga awal kehidupan anak dan dapat berdampak pada perkembangan fisik, kecerdasan, serta kesehatan anak di masa depan. Gizi kurang adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan asupan zat gizi yang cukup sesuai kebutuhan,
baik dari segi jumlah maupun kualitas. Keadaan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah, mudah sakit, pertumbuhan terhambat, serta menurunnya daya tahan tubuh, terutama pada anak-anak dan remaja. Anemia adalah kondisi ketika jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin dalam darah berada di bawah normal. Anemia sering disebabkan oleh kekurangan zat besi dan dapat menimbulkan gejala seperti lemas, pusing, mudah lelah, dan sulit berkonsentrasi. Jika tidak ditangani, anemia dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan secara keseluruhan. Masalah kesehatan anak selanjutnya adalah penyakit infeksi, antara lain diare, ispa, dan demam berdarah. Diare adalah kondisi ketika seseorang buang air besar lebih sering dari biasanya dengan tinja yang encer atau berair. Diare umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, atau parasit, serta dapat terjadi akibat makanan atau minuman yang tidak bersih. Jika tidak ditangani dengan baik, diare dapat menyebabkan dehidrasi yang berbahaya, terutama pada anak-anak. ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru, dan berlangsung dalam waktu singkat. ISPA biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri dan ditandai dengan gejala seperti batuk, pilek, demam, dan sesak napas. Penyakit ini mudah menular, terutama pada lingkungan yang padat. Demam berdarah adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, sakit kepala, serta dapat disertai perdarahan. Demam berdarah merupakan penyakit berbahaya yang memerlukan penanganan medis segera. Masalah kesehatan anak selanjutnya adalah masalah perkembangan anak. Dalam perkembangan anak ada dua hal yang penting untuk diketahui, antara lain. 1. Keterlambatan bicara. 2. Gangguan motorik. Keterlambatan bicara adalah kondisi ketika kemampuan berbicara dan berbahasa anak berkembang lebih lambat dibandingkan anak seusianya. Anak dengan keterlambatan bicara biasanya kesulitan mengucapkan kata, menyusun kalimat, atau memahami pembicaraan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya stimulasi, gangguan pendengaran, atau masalah perkembangan, sehingga perlu dikenali dan ditangani sejak dini. Gangguan motorik adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan tubuh, baik gerakan kasar maupun halus. Gangguan ini dapat menyebabkan kesulitan berjalan, menulis, memegang benda, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Gangguan motorik dapat disebabkan oleh faktor bawaan, gangguan saraf, atau cedera, dan memerlukan pendampingan serta terapi agar perkembangan gerak dapat optimal. Peran keluarga dalam kesehatan anak. Ada 4 hal yang perlu dipahami, antara lain. 1. Memberikan gizi seimbang. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Mengajak anak imunisasi. 4. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Berikut penjelasannya. Memberikan gizi seimbang. Memberikan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral sesuai kebutuhan tubuh agar anak tumbuh sehat dan kuat. Menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga rumah dan lingkungan tetap bersih untuk mencegah kuman dan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Mengajak anak imunisasi. Membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi agar terlindungi dari penyakit berbahaya. Memberikan kasih sayang dan perhatian. Memberi cinta, perhatian, dan dukungan agar anak merasa aman, bahagia, dan berkembang secara emosional dengan baik. Selanjutnya kita akan memahami peran posyandu. Adapun peran posyandu antara lain. 1. Pelayanan kesehatan anak. 2. Pemantauan pertumbuhan. 3. Penyuluhan gizi dan kesehatan. 4. Pemberian makanan tambahan. Berikut penjelasannya. Pelayanan kesehatan anak. Upaya memberikan pemeriksaan, pengobatan, dan pencegahan penyakit agar anak tetap sehat. Pemantauan pertumbuhan. Kegiatan mengukur berat badan dan tinggi badan anak secara rutin untuk memastikan tumbuh kembangnya sesuai usia. Penyuluhan gizi dan kesehatan. Pemberian informasi dan edukasi kepada orang tua tentang pola makan sehat dan cara menjaga kesehatan anak. Pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan bergizi tambahan bagi anak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan mencegah kekurangan gizi. Lalu apa peran Saka Bakti Husada? Anggota SBH berperan sebagai 1. Pendamping kegiatan posyandu,
membantu pelaksanaan kegiatan posyandu, seperti penimbangan balita, pencatatan hasil pertumbuhan, serta membantu tenaga kesehatan agar kegiatan berjalan lancar. 2. Edukator kesehatan anak, memberikan edukasi kepada orang tua dan masyarakat tentang kesehatan anak, seperti gizi seimbang, imunisasi, kebersihan, dan pencegahan penyakit. 3. Pelopor PHBS, menjadi contoh dan penggerak dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan pola hidup sehat. 4. Penggerak masyarakat peduli kesehatan anak, mengajak dan memotivasi masyarakat untuk aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan anak melalui kegiatan bersama dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Berikut ini adalah indikator anak sehat. 1. Aktif dan ceria. Anak terlihat bersemangat, suka bergerak, bermain, dan menunjukkan ekspresi bahagia dalam aktivitas sehari-hari. 2. Berat dan tinggi badan sesuai usia. Pertumbuhan berat dan tinggi badan anak sesuai dengan standar usianya, menandakan tumbuh kembang yang normal. 3. Nafsu makan baik. Anak mau makan dengan lahap dan teratur, sehingga kebutuhan gizinya terpenuhi dengan baik. 4. Tidak mudah sakit. Anak jarang mengalami penyakit karena daya tahan tubuhnya baik dan kesehatannya terjaga. Kesehatan anak merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Upaya kesehatan anak harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peran keluarga, masyarakat, dan Saka Bakti Husada. Demikian penjelasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika ada yang belum jelas atau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ramuka, salam sehat.